Harihotu, Namo Buddhaya, Rama Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari Sedama, Saudara-saudari Senusantara, selamat datang di acara online talkshow Wihara Mahasampati. Topik kita hari ini adalah memahami karma dengan kacamata Dhamma. Topik ini diangkat karena sehubungan dengan banyaknya kesalahan-kesalahan pemakaian istilah karma dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini jika dilakukan pembiaran, maka makna ini akan bergeser menjadi jauh sekali dengan makna yang sebenarnya. Hari ini kita mengundang seorang narasumber, seorang biku yang luar biasa. Setiap hari hampir kita jumpai dalam kanal YouTube Buddha Dhamma Indonesia. Sebelum saya mengundang narasumber kita untuk bergabung bersama kita di sini, izinkan saya untuk menampilkan profil beliau. Silakan. Bante, selamat siang. Ya, selamat siang. Apa kabar Bante? Baik-baik semua? Ya, kami di sini di Wihara Mendut, para Bante, Samalira, baik-baik semua. Sehat. Ya, kita berdiam diri di Wihara. Kami di sini juga turut berbahagia mendengarnya. Baik Bante, topik kita hari ini adalah memahami karma dengan kacamata Dhamma. Berikutnya Bante akan kami berikan waktu selama 30 menit untuk memaparkan materi ini sebelum nanti akan masuk pertanyaan baik dari audiens juga maupun dari saya. Baik, waktu kami silakan Bante. Ya, terima kasih kepada Saudari Christine yang telah mengawali acara siang hari ini. Ya, mari kita bersikap anjali mengagungkan Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakacca itam manggalam utamang. Membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Ya, kepada Romo Ramani yang barangkali ikut hadir dalam acara talkshow online pada siang hari ini, kepada Saudari Christine sebagai MC sekaligus host di acara talk show online via Zoom ini, dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat siang semuanya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Saudari Christine bahwa topik pada kesempatan siang hari ini adalah berkaitan dengan karma, berkaitan dengan hukum karma.
Bagaimana kita memahami hukum karma dengan kacamata dhamma, dengan kebijaksanaan. Tentu kita sebagai umat Buddha sudah tidak asing lagi tentang pembahasan karma. Sudah sering kita bahas. Tetapi walaupun demikian, pembahasan karma ini masih tetap menarik. Hal ini disebabkan karena hukum karma ini memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Terutama pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perbedaan yang terjadi antara kita, manusia. Dari satu orang ke orang lain, mengapa ada perbedaan? Ada orang-orang yang dilahirkan dengan kelahiran yang beruntung, lahir di keluarga yang berada, tetapi juga ada kelahiran di mana orang-orang tidak dilahirkan di keluarga yang beruntung. Ada juga orang-orang yang dilahirkan dengan kondisi fisik yang sehat, tapi juga ada yang dilahirkan dengan kondisi fisik yang tidak sehat. Nah, perbedaan-perbedaan seperti ini terjawab melalui hukum karma yang menunjukkan kepada kita bahwa ternyata setiap perbuatan kita yang baik, yang buruk, itu memberikan buah, memberikan akibat, memberikan vipaka. Pembuat kejahatan nanti mendapatkan penderitaan. Pembuat kebaikan mendapatkan kebahagiaan. Dan formula telah diberikan oleh Sang Buddha. Yati sang wapati bijang, tadi sang labhati palam. Kalyanakari cak kalyanang, papakari cak papakang. Jadi seperti halnya benih yang ditabur, demikian pula nanti buah yang akan dipetik, yang akan diperoleh. Pembuat kebajikan mendapatkan kebahagiaan, pembuat kejahatan mendapatkan penderitaan. Nah, formula ini diberikan oleh Sang Buddha untuk menunjukkan bahwa kebahagiaan dan penderitaan yang sekarang saat ini kita alami itu disebabkan oleh perbuatan kita. Perbuatan yang kita lakukan di masa lampau. Kita telah berbuat kejahatan atau berbuat kebaikan. Dan ini mempengaruhi kehidupan yang sekarang saat ini kita alami. Nah, perbedaan yang terjadi pada kita, setiap makhluk, disebabkan karena perbuatan kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita menilik, mengkaji lebih lanjut tentang hukum karma ini, sebenarnya hampir semua agama memiliki konsep, kita meninggalkan istilah karmanya, tetapi konsep atau falsafah dari hukum karma ini ada. Terutama agama-agama yang percaya bahwa kehidupan tidak hanya sekarang saja, tetapi juga ada kehidupan yang akan datang. Mereka biasanya juga percaya bahwa ada hukum karma. Dalam artian percaya bahwa kehidupan yang akan datang dengan istilah apakah surga, apakah neraka, itu dipengaruhi oleh perbuatan sekarang. Walaupun mereka tidak menggunakan istilah karma, tetapi konsep dari hukum karma ini juga sebenarnya ada di mereka. Sehingga hukum karma ini juga sudah diajarkan. Pada zaman Sang Buddha, tidak hanya oleh Sang Buddha. Jadi para pertapa dan para brahmana lain, para guru agama lain juga sudah banyak yang mengajarkan hukum karma. Mereka juga percaya bahwa perbuatan baik membawa kepada kehidupan di alam yang lebih baik, alam surga, dan perbuatan buruk membawa kehidupan pada di alam menderita. Mereka percaya. Hanya saja, kalau kita mengkaji ulang ke dalam, memang akan ada perbedaan. Perbedaannya berada di dalam definisi baik dan buruk. Apa definisi baik dan buruk? Nah,
Ada beberapa agama pada waktu itu, pada zaman Sang Buddha, mengatakan bahwa perbuatan baik itu dikatakan sebagai baik kalau perbuatan tersebut dilakukan demi apa? Demi dewa tertentu yang mereka yakini. Demi dipersembahkan untuk dewa tertentu yang mereka percayai. Nah, itu dianggap sebagai baik. Sehingga kalaupun seandainya apa yang mereka lakukan, misalnya dalam melakukan upacara tertentu, kemudian mereka harus menyembelih ayam, menyembelih binatang, untuk dipersembahkan untuk dewa yang mereka percayai, itu dianggap sebagai perbuatan baik, sebagai kusala kama. Nah, ini yang membedakan. Sedangkan definisi perbuatan baik oleh Sang Buddha dan definisi perbuatan yang buruk dalam Dhamma adalah kalau perbuatan tersebut memberikan manfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain, apapun perbuatannya, apapun alasannya, kalau itu memberikan manfaat, itu tidak merugikan bagi diri sendiri dan juga lingkungan, orang lain, makhluk lain, itu dikatakan sebagai perbuatan yang baik. Tetapi sebaliknya, kalau perbuatan tersebut ternyata merugikan, baik bagi diri sendiri dan juga untuk lingkungan, untuk orang lain, untuk makhluk lain, itu adalah perbuatan yang buruk. Jadi bukan masalah karena perbuatan itu dipersembahkan untuk misalnya dewa tertentu. Tetapi perbuatan baik karena itu bermanfaat. Perbuatan buruk karena itu merugikan. Maka perbuatan yang merugikan seperti membunuh dengan alasan apapun, mencuri dengan alasan apapun, berselingkuh, berzina, berbohong, memfitnah, itu dikatakan sebagai perbuatan yang buruk. Yang nantinya membawa kepada hal yang buruk juga, yaitu penderitaan. Nah, definisi inilah, yaitu definisi baik dan buruk inilah yang nantinya membedakan. Tetapi kepercayaan bahwa ada action and reward, jadi ada perbuatan dan nanti ada ganjaran sesuai dengan perbuatannya, itu ada. Banyak agama yang juga mempercayai demikian. Walaupun istilah yang digunakan bukan dengan menggunakan istilah karma misalnya, tapi banyak. Nah, pada zaman Sang Buddha, ada dua pandangan besar yang dipegang oleh masyarakat India pada waktu itu. Yang ini juga berkaitan dengan hukum karma. Yang pertama disebut Ucedawada, nah yang kedua disebut Sasatawada. Nah, Ucedawada adalah sebuah pandangan yang berkembang di India pada zaman Sang Buddha, bahwa hidup ini hanya sekali. Mereka berpikir bahwa yang namanya jiwa, namanya roh, itu sama dengan jasmani. Sehingga kalau jasmani mati, jasmani hancur, maka jiwa roh juga ikut hancur. Karena roh itu ikut hancur, jasmani hancur bersama dengan jasmani yang hancur, maka mereka tidak percaya dengan kelahiran kembali. Mereka yakin bahwa hidup ini hanya sekali. Jadi begitu mati ya sudah lenyap, uceda, terpotong. Nah, orang-orang demikian karena tidak percaya dengan tumimba lahir, tidak percaya dengan kelahiran yang akan datang, mereka juga tidak percaya dengan hukum karma. Nah, jadi pada zaman di India pada zaman Sang Buddha juga ada pandangan yang mereka tidak percaya dengan hukum karma, karena hidup itu hanya sekali. Nah, umumnya mereka ini karena menganggap bahwa hidup itu hanya sekali, maka mereka itu berusaha bagaimana dalam hidup yang hanya sekali itu, yang dipercaya hanya sekali itu, digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencari sebanyak mungkin kesenangan indera. Maka mereka juga disebut sebagai kaum materialis. Jadi yang hanya mengejar kesenangan indera. Pokoknya yang penting senang, yang penting happy, yang penting enjoy, karena tidak ada karma dan juga tumimba lahir. Nah, pandangan seperti ini ditolak oleh Sang Buddha. Ya, sebenarnya pandangan seperti ini juga bahkan sekarang pun juga masih ada. Tanpa disadari ada beberapa orang walaupun sudah
memeluk agama tertentu, tetapi ada sebuah kecenderungan bahwa hidup itu hanya sekali, kita tidak tahu yang akan datang. Yang penting saya sekarang enjoy, yang penting saya sekarang happy, yang penting saya bersenang-senang. Nah, pandangan seperti ini yang kemudian menolak tentang hukum karma, menolak tentang tumbal lahir, itu ada bahayanya. Bahaya adalah kemudian seseorang bisa melakukan apa saja termasuk kejahatan yang terpenting bisa menikmati kesenangan indera. Dan itu ditolak oleh Sang Buddha. Nah, pandangan yang kedua, yaitu Sattvapada. Mereka punya pandangan bahwa hidup ini tidak hanya sekali. Hidup ini ada kelanjutannya, ada kelahiran kembali. Karena mereka berpikir bahwa yang namanya roh, namanya jiwa dengan jasmani itu berbeda. Nah, sehingga ketika jasmani hancur, rohnya itu masih berlanjut ke dalam kehidupan mendatang. Nah, roh inilah yang kemudian dianggap sebagai yang membuat perbuatan dan juga menikmati hasil perbuatan. Nah, mereka percaya bahwa hidup itu tidak hanya sekali. Dan karena percaya hidup itu tidak hanya sekali, ada kelahiran mendatang, mereka juga percaya tentang hukum karma. Mereka percaya tentang bahwa perbuatan itu memberikan buah, memberikan hasil. Perbuatan jahat memberikan penderitaan, perbuatan baik memberikan kebahagiaan. Walaupun definisi baik dan buruknya, seperti yang tadi saya katakan, bisa berbeda. Dan juga yang membedakan lagi, walaupun mereka percaya hukum karma, mereka percaya tumbal lahir, kelahiran kembali, mereka juga percaya bahwa ada roh, bahwa ada jiwa yang mengembara dari satu kelahiran ke kelahiran lainnya. Nah, ini juga oleh Sang Buddha ditolak. Dalam artian, Sang Buddha mengajarkan kita, menunjukkan kita bahwa ada hukum karma, ada tumbal lahir, tetapi di dalamnya tidak ditemukan ada inti, tidak ditemukan ada roh, tidak ditemukan keberadaan aku. Yang ada itu hanya kecenderungan. Ada anggapan, ada kecenderungan yang begitu kuat, begitu mengakar bahwa ada aku, bahwa ada roh, bahwa ada jiwa, tetapi sebenarnya itu sekedar kecenderungan, notion. Dan sebenarnya tidak ada. Nah, ini juga yang membedakan. Nah, sehingga di sini walaupun hukum karma itu juga diajarkan dalam agama-agama lain pada zaman Sang Buddha, tetapi setelah kita selidik ke dalam, tetap ada perbedaan. Ada perbedaan dengan ajaran Sang Buddha. Dan selain itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yang juga penting untuk kita garis bawahi, bahwa walaupun karma atau perbuatan, jadi karma itu perbuatan, menjadi salah satu faktor yang menentukan bahagia dan menderitanya kita dalam kehidupan kita, tetapi ada juga beberapa hal yang harus kita garis bawahi supaya pemahaman tentang karma ini tidak menyimpang, supaya pemahaman tentang karma ini sesuai dengan Dhamma, sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Nah, yang pertama yang mesti kita garis bawahi adalah yang pertama, jangan berpikiran bahwa yang menentukan kehidupan kita sekarang saat ini, yang membuat kita bahagia dan menderita saat ini, itu hanya ditentukan oleh perbuatan kita di kehidupan yang lampau. Nah, seringkali kita umat Buddha terbiasa mengatakan bahwa sekarang kita menjadi ini, menjadi begitu, kita berbeda-beda sekarang disebabkan karena kehidupan yang lampau, perbuatan yang lampau. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang sekarang saat ini kita lakukan, itu yang nanti yang menentukan bahagia dan menderitanya di kehidupan mendatang. Memang dalam satu poin benar juga, tetapi itu tidak seluruhnya. Yang sebenarnya adalah
bahagia dan menderitanya kita saat ini dan sekarang, yang kita alami saat ini dan sekarang, itu juga tidak hanya ditentukan oleh perbuatan-perbuatan kita di kehidupan yang lampau, tetapi juga perbuatan kita di kehidupan sekarang. Nah, perbuatan kita sekarang ini pun juga sangat menentukan bahagia dan menderitanya kita. Tidak hanya dalam kehidupan yang lampau, yang sekarang sangat menentukan. Nah, sehingga kalau misalnya walaupun dalam kehidupan yang lampau kita sudah banyak berbuat kebajikan, sudah banyak berbuat kebajikan, tetapi kalau sekarang kehidupan sekarang kita tidak pernah melakukan kebajikan, yang kita kerjakan adalah hal-hal yang negatif, yang buruk, yang merugikan, yang tidak bermanfaat, maka sekarang pun juga kita menderita. Justru kehidupan sekarang inilah, perbuatan sekarang inilah yang paling memberikan yaitu dampak yang besar bagi kita. Dan juga, walaupun dalam kehidupan yang lampau kita sudah banyak berbuat kejahatan misalnya, kemudian sebagai dampaknya kita terlahir di keluarga mungkin yang tidak beruntung, atau di tengah-tengah lingkungan yang tidak sesuai. Tetapi kalau sekarang kita mau berjuang, kita melakukan yang terbaik untuk berubah, bahkan sekarang saat ini pun kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Dan itulah kenapa seperti misalnya Ajatas I. Sebenarnya Raja Ajatas I, yaitu putra dari Raja Bimbisara, itu pada kehidupannya lampau sudah banyak melakukan kebajikan. Sehingga kemudian terlahir pada zaman Buddha Gautama sebagai seorang putra raja. Itu karena kebajikan dalam kehidupan yang lampau. Tetapi sangat disayangkan dalam kehidupan sekarang, dia berasosiasi dengan orang yang jahat, orang yang tidak benar. Kemudian dia juga melakukan kejahatan sampai membunuh ayahandanya, itu Raja Bimbisara, sehingga sekarang pun dia menderita. Pada saat ia masih hidup, dia menderita. Padahal Sang Buddha mengatakan, seandainya Raja Ajatas I ini tidak membunuh ayahnya, maka pada saat ia mendengarkan khutbah dari Sang Buddha, yaitu Sammanya Palasutta, sebenarnya pada saat itu dia bisa mencapai kesucian Sotapanna. Tetapi karena dia membunuh ayahnya, dia tidak bisa mencapai apa-apa. Bahkan sebelum ia bertemu dengan Sang Buddha, dikatakan dia tidak bisa tidur. Karena begitu menutup mata mau tidur, yang dilihat adalah seperti alam neraka. Ya, akibat dari membunuh ayahnya sendiri. Tidak bisa tidur, cemas, khawatir. Yang dilihat adalah gambaran-gambaran yang negatif. Gambaran tentang alam neraka yang mengerikan. Nah, padahal di kehidupan lampau dia sudah banyak berbuat kebaikan sehingga bisa terlahir sebagai seorang putra raja. Tetapi karena sekarang dia melakukan kejahatan, nah dia mendapatkan penderitaan. Nah, tetapi berbeda halnya dengan Anggulimala. Bayangkan, Anggulimala sebelumnya telah membunuh ribuan orang. Tidak hanya 999 yang biasanya sering kita katakan, tetapi sudah ribuan orang yang ia bunuh. Tetapi karena dia mau bertobat, ia mau berubah, mau menjadi seorang biku, kemudian mempraktikkan Dhamma dengan sangat-sangat serius, bahkan beliau bisa mencapai kesucian arahat dan tidak terlahir lagi. Sampai Sang Buddha mengatakan, seandainya Anggulimala ini tidak menjalankan kehidupan kebikuan, tidak mencapai kesucian arahat, maka sebagai buah perbuatan yang beliau lakukan, beliau akan terlahir di alam penderitaan yang begitu lama, yang mana beliau harus mengalami penderitaan. Nah, tetapi karena mau mengubah perilakunya sekarang saat ini, tidak menunggu masa mendatang, tidak hanya menggantungkan masa lampau, sekarang saat ini diubah, bisa berubah. Maka yang menentukan baik dan buruknya kita, menderita dan bahagia kita, tidak hanya kehidupan yang lampau, tetapi sekarang saat ini juga sangat-sangat
menentukan. Maka dalam kita memahami konsep karma untuk mengubah kehidupan kita ya sekarang saat ini yang paling penting. Bahkan kalau kita pikir masa lalu kita tidak tahu seberapa banyak kejahatan yang kita lakukan, seberapa banyak kebajikan yang kita lakukan, kita tidak tahu. Tetapi saat ini sekarang kita tahu. Kita tahu bahwa kita bisa melakukan yang terbaik saat ini dan sekarang. Itu yang paling penting. Maka yang pertama adalah jangan berpikir bahwa hanya kehidupan lampau saja yang menentukan. Yang sekarang itu juga menentukan. Malahan kalau kita hanya berpikir bahwa yang menentukan bahagia dan menderitanya kita saat ini adalah kehidupan yang lampau, itu tidak ubahnya seperti pandangan yang disebut ubi kata hidup pada. Pandangan dari pertapa lain pada zaman Sang Buddha bahwa yang menentukan kita sekarang hanya perbuatan di masa lampau. Dan itu ditolak oleh Sang Buddha. Nah, yang kedua yang juga harus kita garis bawahi di sini, bahwa yang namanya perbuatan itu kan sangat kompleks. Perbuatan itu sangat beragam. Ya, tetapi terkadang kita umat Buddha merasa, wah kita sudah banyak berbuat kebajikan, kita sudah banyak membantu panti jompo, panti asuhan, sudah banyak membantu sangga wihara, ketika ada baksos juga perdana yang paling besar, tetapi kenapa? Terkadang masih mengeluh, kenapa? Hidup saya kok masih menderita? Kenapa saya masih dikucilkan? Kenapa orang-orang masih mencelakai saya? Kenapa orang-orang sekitar saya masih membenci saya? Terkadang kita berpikir demikian. Ada beberapa yang berpikir demikian. Ketika terjadi demikian. Nah, dalam hal ini kita juga harus ingat bahwa perbuatan kita itu sangat beragam. Artinya, walaupun kita sudah banyak berbuat kebajikan dalam satu hal, yaitu berdana, tetapi juga ada perbuatan-perbuatan lain yang juga harus kita jaga. Baik perbuatan dalam kehidupan yang lampau, tetapi terutama adalah perbuatan dalam kehidupan sekarang yang juga harus kita jaga. Seperti apa misalnya? Seperti misalnya, kita sudah banyak berdana. Tetapi kenapa kok ada orang-orang masih tidak suka dengan saya? Orang-orang masih membenci saya. Orang-orang masih berkata kasar kepada saya. Masih mencela saya. Kita introspeksi diri. Mungkin walaupun kita sudah banyak berdana, tetapi ucapan kita, perbuatan yang keluar melalui ucapan kita belum terjaga. Kita masih berkata kasar, kita masih memfitnah, kita masih mencela orang lain, kita memunculkan kata-kata keangkuhan, kesombongan, sehingga walaupun kita sudah banyak berdana, orang lain masih mencibir kita. Bisa demikian. Nah, sehingga artinya walaupun misalnya orang sudah berdana, maka juga perbuatan yang berkaitan dengan moral itu juga harus diperhatikan. Jadi artinya selain berdana, hindari juga pembunuhan. Hindari yaitu mengambil yang tidak diberikan. Hindari melakukan tindakan asusila. Hindari berbohong. Karena hal-hal ini pun juga bisa membawa penderitaan bagi kita. Walaupun kita merasa sudah banyak berbuat kebajikan. Maka hal-hal lain pun itu harus kita pertimbangkan, kita perhatikan untuk kita perbaiki. Nah, sehingga secara sederhana adalah karena perbuatan kita itu muncul dari 3 pintu perbuatan, jasmani, ucapan, dan pikiran, maka kita hanya selalu melihat ke dalam 3 pintu perbuatan ini. Kita mengendalikan ucapan kita, hanya berucap dengan kata-kata yang baik, yang bermanfaat, yang dilandasi oleh cinta kasih, yang tidak kasar, yang menyenangkan, yang membawa kebahagiaan ke dalam hati masing-masing, dan menghindari kata-kata yang membuat orang lain sakit, tidak suka, kata-kata yang tidak bermanfaat, itu yang kita hindari. Dan perbuatan kita juga kita jaga untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Jadi tidak hanya fokus dengan satu perbuatan saja. Misalnya, saya sudah berdana, berarti semuanya everything is okay. Semuanya harus baik, tidak. Hal-hal lain pun juga harus kita perhatikan. Maka melihat bahwa perbuatan itu sangat beragam,
maka kita harus memperhatikan setiap perbuatan yang kita lakukan. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, harus diingat bahwa walaupun karma atau perbuatan itu menentukan bahagia dan menderitanya kita, baik perbuatannya lampau ataupun yang sekarang, itu menentukan kehidupan kita, tetapi juga harus kita garis bawahi bahwa karma juga bukan satu-satunya penentu kebahagiaan dan penderitaan kita. Bukan satu-satunya. Mengapa? Karena dalam ajaran Buddha itu tidak ada yang disebut sebagai kausa prima. Tidak ada yang bisa disebut sebagai penyebab pertama, satu-satunya penyebab. Tidak bisa. Segala sesuatu yang muncul itu muncul karena berbagai macam faktor, berbagai macam penyebab. Maka karma pun, perbuatan pun bukan satu-satunya penyebab mengapa kita bahagia ataupun menderita. Ada penyebab-penyebab lainnya. Sebagai contoh, seperti yang pernah disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Lona Palaka Sutta. Di sana Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Misalnya ada mangkok yang berisi air. Kemudian air tersebut dimasuki segenggam garam, diaduk. Air yang hanya satu mangkok dikasih garam satu genggam, diaduk, tentu airnya akan menjadi sangat asin. Tetapi garam yang sama, yang satu genggam itu, kalau dilempar ke Sungai Gangga, yang begitu luas, kalau kita pernah ke India, kita akan melihat bagaimana Sungai Gangga itu begitu luas, dilempar garam ke sana, dampak rasa asinnya tidak terasa oleh Sungai Gangga, hilang. Nah, perumpamaan ini diberikan oleh Sang Buddha untuk menunjukkan bahwa buah perbuatan buruk yang sama ketika dirasakan oleh dua orang yang berbeda, itu rasanya juga berbeda. Seseorang yang batinnya tidak terlatih, ketika mendapatkan buah perbuatan tertentu, walaupun seandainya kecil, dia akan begitu menderita. Tetapi buah perbuatan yang sama kalau dirasakan oleh batin seseorang yang terlatih, batin seseorang yang memang suka bermeditasi, suka merenungkan Dhamma, begitu mendapatkan buah karma tertentu, dia tidak akan begitu menderita. Bahkan ia tidak menderita. Nah, oleh sebab itu, di sini tidak hanya urusan karma, tetapi sejauh mana cita batin kita itu berkembang atau tidak berkembang. Kalau cita kita berkembang, batin kita berkembang, walaupun kita mendapatkan buah karma, kita tidak akan begitu menderita. Tetapi kalau cita batin kita tidak berkembang, walaupun buah karma itu kecil, kita akan menderita sekali. Ya juga bisa diumpamakan seperti seseorang yang fisiknya terlatih dengan seseorang yang tidak pernah melatih fisiknya. Begitu harus mengangkat beban yang beratnya 60 kg, untuk orang yang tidak terlatih, wah dia merasa berat sekali. Beban yang berat, 60 kg. Tetapi seorang yang fisiknya sudah terlatih, nah dia mengangkat 60 gram tidak masalah, bahkan 100 gram pun dia akan kuat. Karena fisiknya terlatih. Nah demikian pula kalau batin kita terlatih, walaupun buah karma itu muncul, yang buruk itu muncul, dia tidak akan begitu menderita. Nah sehingga di sini cita itu juga menjadi penentu. Dan itulah kenapa di dalam Abhidhamma juga sering disebutkan bahwa yang membuat kita bahagia dan menderita, yang mempengaruhi kehidupan kita ini tidak hanya karma saja. Tetapi juga ada, selain karma ada cita, ada utu, ada ahara. Jadi ada perbuatan memang karma salah satunya, ada buah karma yang harus kita rasakan yang mempengaruhi kehidupan kita,
tapi juga cita batin kita juga mempengaruhi. Terlatih atau tidak terlatih. Dan juga itu, artinya perubahan iklim, di mana kita hidup itu juga mempengaruhi terutama fisik kita. Dan tentu adalah makanan juga mempengaruhi. Nah, sehingga di sini tidak hanya karma saja, karma bukan satu-satunya penentu yang menentukan kehidupan kita. Ada hal-hal lain yang juga memberikan pengaruh pada kehidupan kita. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Karena waktunya 30 menit ya. Ya. Yang keempat, ini penting. Walaupun Sang Buddha menunjukkan bahwa kehidupan kita itu dipengaruhi oleh karma, oleh perbuatan. Dan perbuatan memberikan buah kepada kita dalam kehidupan sekarang dan kehidupan mendatang. Tetapi sebenarnya tujuan Sang Buddha menunjukkan kita hukum karma itu tidak hanya berhenti supaya kita banyak berbuat kebajikan. Tetapi justru pada akhirnya Sang Buddha itu ingin menunjukkan bahwa selama kita masih terperangkap oleh karma dan juga tumimba lahir, kita masih menderita. Kita masih mengalami duka. Kita masih menderita. Itulah kenapa Sang Buddha mengatakan bahwa kelahiran berulang-ulang itulah penderitaan. Sungguh menderita adalah kelahiran berulang-ulang. Dan itu disebabkan karena apa? Karena karma. Karena perbuatan. Maka pada akhirnya tujuan kita mengenal hukum karma dan juga keberadaan tumimba lahir yang disebabkan oleh berbagai macam perbuatan adalah supaya kita pada akhirnya suatu saat bisa melenyapkan karma dan juga buahnya, yaitu tumimba lahir. Lantas bagaimana? Nah, di sini Sang Buddha mengingatkan bahwa setiap karma, walaupun itu baik sekalipun, sebenarnya selalu disertai dengan tanha, dengan nafsu keinginan. Dan dengan kata lain, kalau kita korelasikan dengan Padicca Samuppada, ketika Sang Buddha mengatakan avijja pacaya sangkara, sangkara adalah karma, berbagai macam bentuk karma, perbuatan baik, perbuatan tidak baik, perbuatan aninja sangkara, perbuatan yang membawa pada pencapaian arupa jana, itu juga muncul dari avijja, ketidaktahuan. Tentu karena ketidaktahuan, maka perbuatan-perbuatan ini disertai oleh tanha nafsu keinginan. Nah, mengetahui bahwa setiap karma, setiap perbuatan itu disertai oleh tanha, oleh nafsu keinginan, maka seseorang, ya dalam praktek dhamma yang lebih lanjut, ya seseorang bagaimana berusaha untuk mengawasi batin, untuk mendeteksi batin, agar tanha itu tidak berkembang, agar nafsu keinginan itu tidak berkembang. Dengan nafsu keinginan itu tidak berkembang, bahkan ditinggalkan, bahkan dilenyapkan, maka karma perbuatan juga dilenyapkan. Dan kalau karma dilenyapkan, baru duka penderitaan itu juga dilenyapkan. Ya, Sang Buddha mengatakan, tanha pahana kamang pahyati. Dengan dilenyapkannya tanha, nafsu keinginan, maka karma perbuatan juga dilenyapkan. Dengan dilenyapkannya karma, maka duka penderitaan juga dilenyapkan. Nah, memperhatikan tanha, mengawasi tanha, supaya tanha tidak berkembang, supaya tanha itu lenyap, itulah yang juga menjadi praktek dhamma yang lebih lanjut. Yang itu sebenarnya mengacu pada praktek vipassana, meditasi vipassana. Meditasi pandangan terang yang mengajarkan kita untuk hidup saat ini dan sekarang, yang mengajarkan kita untuk melatih batin, untuk tidak melekati apapun fenomena yang muncul. Jadi sebagai hal terakhir, sebagai poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah
Jadi seperti sabda Sang Buddha kepada seorang menteri bernama Santati. Sang Buddha mengatakan, yang kube tang visudehi pacate mahu kincanang. Maje ceno kahesasi upasanto caresasi. Bersihkan yang lampau, kosongkan yang akan datang, dan jika engkau tidak melekati yang sekarang, maka seseorang engkau akan berjalan dengan kedamaian. Ini adalah praktek vipassana, ini adalah praktek yang selalu membawa batin untuk tidak memunculkan tanha. Bagaimana? Pada saat kita mempraktikkan vipassana menggunakan objek meditasi dan kita tidak melekati objek yang sedang diperhatikan saat ini dan sekarang, artinya yang pertama sedang membersihkan yang lampau. Kenapa bisa demikian? Karena apapun yang saat ini sekarang sedang dialami, itu merupakan dampak efek dari yang lampau. Dari yang baru terjadi atau yang sudah terjadi yang lampau. Itu dampaknya. Itu akibat, itu vipakanya. Nah, kalau kita hanya sekedar mengalami, maka artinya kita sedang membersihkan yang lampau. Nah, tetapi karena kita tidak melekatinya, kita tidak bereaksi, kita hanya sekedar menyadari, artinya kita tidak sedang membuat karma baru, tidak membuat perbuatan baru, karena di situ tidak ada nafsu keinginan, tidak ada nafsu keinginan untuk melekati atau untuk menolak, hanya sekedar menyadari. Tidak ada tanha, tidak ada karma, tidak ada perbuatan yang membawa pada dampak yang baru. Maka itu juga artinya mengosongkan yang akan datang. Jadi membuat yang akan datang itu kosong. Nah, karena dalam meditasi itu hanya sekedar menyadari yang saat ini dan sekarang tanpa melekatinya, maka itu disebut majece no gahisasi. Tidak menggenggam, tidak melekati yang sekarang. Nah, inilah latihan. Ini latihan yang dikembangkan oleh seseorang ketika mempraktikkan vipassana yang sebenarnya merupakan latihan yang lebih lanjut untuk apa? Untuk mengatasi karma dan juga buahnya. Nah, sehingga di sini bahkan walaupun kita harus melakukan berbagai macam perbuatan selama kita hidup di alam tumimba lahir, tetapi perbuatan demikian pun juga ya kita berusaha untuk mengarahkan batin kita bahwa perbuatan yang kita lakukan adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Untuk melenyapkan kotoran batin yang membawa kepada penderitaan. Dan itu harus kita lakukan. Kalau kita hanya sekedar mengumpulkan kebajikan, mengumpulkan hal-hal yang dikatakan sebagai punya kebajikan, memang itu baik. Tetapi itu baik selama kita bertumbuh lahir, baik karena membawa kepada kelahiran yang bahagia. Tetapi itu belum cukup. Ya, lebih lanjutnya lagi adalah bagaimana setiap perbuatan kita ini diarahkan untuk melenyapkan tanha, untuk melenyapkan nafsu keinginan. Yang tidak lain, perbuatan yang kita lakukan tidak lain adalah, Sang Buddha mengatakan, jalan mulia berunsur 8. Nah, dalam hal ini, jalan mulia berunsur 8 dikatakan sebagai kamak kayang sang watati. Sebuah perbuatan yang membawa hancurnya karma itu sendiri. Membawa hancurnya perbuatan itu sendiri. Yang tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Nah, sehingga perbuatan yang kita lakukan, kita arahkan, kita sesuaikan dengan jalan mulia berunsur 8 yang nantinya membawa kepada hancurnya karma dan juga hancurnya penderitaan, hancurnya tumimba lahir. Tetapi paling tidak memahami karma, walaupun belum bisa demikian, paling tidak kita ya dengan memahami karma, kita mengarahkan hidup kita untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik, sehingga kehidupan kita di sini ataupun yang akan datang juga menjadi lebih baik. Itu yang harus kita lakukan. Dan inilah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan karma, karena waktunya 30 menit, mungkin ini juga sudah lebih, ya tentu harus saya akhiri. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada Saudari Christine.